Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurodi Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan drone pada lahan pertanian. Drone pada lahan pertanian. Drone pertanian adalah pesawat tanpa awak yang digunakan untuk mengoptimalkan operasi pertanian, meningkatkan produksi tanaman, dan memantau pertumbuhan tanaman. Drone ini dilengkapi dengan sensor dan kemampuan pencitraan digital yang memberikan gambaran lebih kaya dan detail tentang kondisi lahan pada para petani. Nah, drone ini menggunakan beberapa sensor. Di sini ada tiga sensor, yaitu RGB sensor, LiDAR sensor, dan multispectral sensor. RGB sensor itu biasanya digunakan untuk pemetaan udara, pencitraan udara, dan penghitungan tanaman serta survei. Yang kedua itu LiDAR sensor. Biasanya sensor ini digunakan untuk pemodelan permukaan digital tiga dimensi, yang kemudian permodelan ini akan digunakan untuk membuat peta kontur atau peta ketinggian elevasi. Selanjutnya ada multispectral sensor, yang biasanya sensor ini digunakan untuk mengukur kesehatan pada tanaman. Pertama kita akan membahas tentang drone RGB terlebih dahulu. Drone ini biasanya digunakan untuk pemetaan lahan. Cara kerjanya itu drone ini mengambil ratusan hingga ribuan foto yang tumpang tindih atau overlap. Yang nantinya foto-foto ini digabungkan menggunakan perangkat lunak seperti ArcGIS untuk membuat satu peta utuh yang yang detail. Peta ini bernama Ortho Mosaic Map. Nah, peta ini dapat digunakan untuk beberapa keperluan. Salah satunya yaitu digunakan untuk penghitungan tanaman atau plant counting. Drone ini mengambil gambar dari atas atau peta tadi yang sudah jadi, itu akan kita gunakan untuk menganalisa. Menganalisa, contohnya pada kebun kelapa sawit. Pohon kelapa sawit itu punya kanopi yang khas. Nah, nanti dari bentuk kanopi ini, kita bisa tahu kalau itu adalah tanaman kelapa sawit kan. Jadi kita hitung dari bentuk kanopinya. Selanjutnya, drone dengan sensor LiDAR. Nah, sensor ini digunakan untuk pemodelan topografi dan penciptaan peta kontur yang akurat. Nah, karena sensor LiDAR itu dapat melihat kanopi tanaman, daun, dan ranting, serta merekam bentuk permukaan tanah secara detail, yang nantinya ini bisa dibuat menjadi model elevasi digital atau peta DEM yang akan digunakan biasanya untuk eh, peta elevasi, peta ketinggian, atau peta kontur. Nah, dari peta kontur ini biasanya itu digunakan untuk pembuatan terasering atau irigasi dan lain sebagainya. Lalu dengan sensor LiDAR itu kita bisa menganalisis kesehatan tanaman berdasarkan struktur kanopinya. Dengan sensor LiDAR ini itu tadi dia bisa melihat bentuk dari daun dan ranting tanaman. Nah, dari bentuk daun dan ranting ini kita bisa menganalisis apakah tanaman itu sedang sakit atau tidak. Karena jika ada bentuk daun dan ranting ini abnormal, itu bisa kita simpulkan kalau tanaman itu sedang sakit atau tidak baik-baik saja. Selanjutnya ada drone multispektral. Drone multispektral biasanya digunakan untuk memantau kesehatan pada tanaman. Bagaimana cara kerjanya? Sensor multispektral ini
mengukur pantulan cahaya dari gelombang tanaman dalam beberapa spektrum gelombang. Salah satunya itu spektrum inframerah dekat atau NIR, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang nantinya hasil dari spektrum inframerah ini diolah menjadi indeks vegetasi seperti NDVI. Nah, NDVI ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat stres pada tanaman sebelum gejalanya terlihat secara visual. Nah, ini merupakan contoh dari peta NDVI. Di sini bisa kita lihat ada merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau itu ada titik-titik merah, itu menandakan tanaman itu sudah mati atau memang tidak ada vegetasi di situ. Selanjutnya ada kuning. Nah, kalau kuning ini kita bisa mengindikasikan bahwa tanaman itu sedang sakit atau tidak sehat. Selanjutnya ada titik hijau itu berarti tanaman itu sedang dalam kondisi sehat. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.